Tim hukum PDI Perjuangan membeberkan temuan dugaan kecurangan Pilkada Jawa Tengah 2024. Tercatat ada 37 kepala desa di Jawa Tengah yang diduga dimobilisasi oleh oknum polisi untuk mendukung paslon 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dan memimpin secara langsung konsolidasi organisasi internal partai dalam rangka pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Joko Widodo mendukung kami. Hadirin sekalian, sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah, para pendahulu kami, para gubernur pada masanya telah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dengan masing-masing tantangan dan pencapaiannya. Hari ini kita masih punya banyak PR. Hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo mendukung kami. Pilkada Jawa Tengah kini memasuki babak baru dengan kemungkinan Jokowi turun gunung dan menjadi salah satu bagian dari proses kampanye salah satu calon, dalam hal ini Muhammad Lutfi. Apakah kita bisa memberi catatan dari analisis filsafat tentang posisi Jokowi yang di satu sisi ia disebut dengan nada nyinyir Indonesia tidak membutuhkan Jokowi, tetapi semakin kita menyerang Jokowi, sesungguhnya kita semua adalah orang yang mengidolakan Jokowi. Bagaimana filsafat yang saya sebut sebagai filsafat kambing hitam itu menolong kita untuk melihat proses Pilkada Jawa Tengah secara analitik dan memastikan siapakah yang akan memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Mas, menurutmu pemilu gubernur Jawa Tengah sing menang Andika apa Muhammad Lutfi? Yo lah aku ora ngerti sing menang sapa, ora ngerti. Lek kon kowe takon kowe ndukung ndi, Mas? Ya aku mesti jawab pun dukung Muhammad Lutfi to. Ngono to. Mosok yo ora enek perubahan, ora enek pergantian. Mari 10 tahun PDI yo sik PDI neh to ning Jawa Tengah. Ya urus dhewe dhewe dipimpin Ganjar 10 tahun wis ngono ae yo to. Genti Muhammad Lutfi no. Rekomendasine Pak Prabowo ya ora. Terus pemilihan gubernur Kalimantan Timur lah, kengko jangan lupa jagone Pak Rudi Masud karo Pak Seno Aji. Rekomendasine Pak Prabowo langsung ya. Jadi pemerintah daerah karo pusat iki berkesinambungan padha wong iki, oke? Teman-teman, ketika kita bicara filsafat kambing hitam, maka tokoh di balik teori kambing hitam adalah René Girard, seorang antropolog, sosiolog, atau bahkan filsuf berkebangsaan Prancis. Dalam teori kambing hitam dikatakan bahwa masyarakat yang mengalami perubahan nilai terkait dengan isu multikulturalisme, maka biasanya ada figur-figur yang tidak hanya tokoh atau aktor politik, tetapi juga kelompok-kelompok kecil yang selalu menjadi korban dari dinamika politik yang sedang berubah. Itulah mungkin yang bisa kita pakai juga ketika kita menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam terkait dengan turun gunungnya ia ke pasar-pasar, bahkan ke tempat-tempat bisnis masyarakat. Kita kemudian membangun stigma dan status bahwa Jokowi sedang cawe-cawe dalam pilkada di Jawa Tengah. Inilah teman-teman yang kemudian makin menguat
ketika ada sebuah postingan foto yang memperlihatkan salah satu kontestan Pilkada Jawa Tengah, yaitu Muhammad Lutfi dan Taj Yassin, bertemu dengan Jokowi. Dan kapitalisasi terhadap pertemuan itu makin menguat untuk memposisikan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilkada Jawa Tengah. Saya ingin mengatakan, teman-teman, bahwa teori kambing hitam itu juga memiliki angle yang lain. Angle yang lain itu adalah ketika kita menjadi orang yang semakin benci kepada seorang tokoh tertentu, maka di relung hati kita yang terdalam, sebetulnya kita adalah orang yang sangat mengidolakan apa yang kita benci itu, atau siapa yang kita benci itu. Itulah mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Jokowi hari ini. Gerakan politiknya dan upayanya hadir dalam berbagai macam kesempatan itu dibaca oleh banyak orang, termasuk para nyinyir dan para guru kebencian yang mengkapitalisasi gerakan politik Jokowi itu dengan berbagai macam istilah yang sangat sarkastis, bahkan istilah-istilah yang sulit untuk kita temukan dalam logika politik yang beretika atau yang bermoral baik. Karena kita selalu menemukan istilah-istilah yang secara terang benderang memposisikan Jokowi sebagai orang yang menjadi penyebab masalah tentang demokratisasi kita yang dikatakan tidak demokratis. Hei teman-teman, saya ingin katakan bahwa Jokowi tetaplah Jokowi. Ia punya dua kekuatan yang tidak banyak pemimpin punyai. Kekuatan Jokowi terkonfirmasi pada Litbang Kompas yang sudah menemukan istilah penting kalau kita ingin sematkan pada orang yang bernama Jokowi. Jokowi adalah orang yang populis, artinya orang yang datang dari rakyat kebanyakan. Kalau ia kita lihat seperti saat ini, bahkan ketika dulu ia mulai menjadi seorang presiden, ia seperti kebanyakan kita. Ia mewakili banyak orang yang berangkat dari nol, dan ia adalah rakyat itu sendiri. Karena populisnya Jokowi, maka ia sekaligus adalah orang yang populer. Populer di mata rakyat yang seringkali terrepresentasi, tergambarkan pada wajah Jokowi. Itulah masalah kita, teman-teman. Dalam teori kambing hitam, Jokowi yang dianggap bukan apa-apa, bukan dari terah yang berkuasa, bukan dari keluarga yang punya power atau punya kekuasaan dengan segudang prestasi. Itu justru menjadi kekuatan untuk banyak orang mengatakan bahwa Jokowi layak untuk dikambing hitamkan. Tetapi saya ingin katakan, semakin kita mengkambing hitamkan Jokowi sebagai penyebab masalah, maka sebetulnya yang terjadi adalah kita semua orang yang sangat mengidolakan Jokowi. Semakin kita menyerang Jokowi habis-habisan, ini dan itu dengan sematan banyak status. Bahkan ada status yang mengatakan Indonesia tanpa Jokowi. Maka semua itu adalah bagian bentuk dari kita sebetulnya adalah orang yang mengidolakan Jokowi. Jadi teman-teman, terkait dengan Pilkada Jawa Tengah, variabel Jokowi kembali muncul. Ia diperhitungkan, dianggap menguntungkan Muhammad Lutfi dan Taj Yassin. Nah, dalam konteks ini saya kira wajar. Mengapa? Oleh karena Muhammad Lutfi orang yang dekat dengan Jokowi dan pernah membantu Jokowi ketika Jokowi menjadi wali kota Solo. Ia juga orang yang sudah menyatakan diri bersilaturahmi Jokowi pasca Jokowi pulang kampung setelah memimpin 2 periode menjadi presiden Indonesia. Belum ada sinyal dari Andika Perkasa sebagai lawan tanding Muhammad Lutfi untuk merapat
dan bersilaturahmi dengan Jokowi. Inilah yang dikatakan bahwa politik yang dikembangkan oleh partai-partai politik kita kadang-kadang memang membuat suasana persahabatan dalam berpolitik, suasana pertemanan dalam politik itu menjadi hilang. Mengapa? Karena semangat yang dibangun adalah semangat bahwa seorang kader itu harus mengusung kepentingan partai politik. Padahal disitulah kesalahan dari partai politik. Ketika kita membayangkan seorang kader itu dibina dan menjadi kader politik yang dewasa dari sebuah partai politik, maka arah dari kedewasaan berpolitik seorang aktor politik itu adalah ia harus menjadi seorang yang bekerja untuk rakyat. Ketimbang menjadi petugas partai, rasanya ia harus menjadi petugas rakyat. Disitulah letak kritis kita untuk bisa melihat posisi penting seorang Jokowi. Dan dalam konteks ini, ketika Jokowi dianggap bagian dari kepentingan Muhammad Lutfi dalam kampanyenya untuk menjadi bagian dari tim kampanye Muhammad Lutfi, rasanya wajar bahwa Jokowi meminta siapapun yang dekat dengan dirinya untuk memiliki pemahaman yang sama, bahwa ketika rakyat memberikan kepercayaan pada seseorang untuk memangku jabatan-jabatan tertentu seperti gubernur atau wakil gubernur, maka dengan sendirinya kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan rakyat sebagai petugas rakyat, itu harusnya lebih dikedepankan ketimbang kita membayangkan seorang aktor politik itu menjadi petugas partai. Dalam konteks itu, semangat yang didorongkan dan dihembuskan oleh Jokowi ketika ia turun gunung dan menakutkan banyak orang, itu harusnya membuat semua insan politik tanah air sadar bahwa Jokowi memberi pesan bahwa seharusnya pemimpin itu bukan apa yang kita sebut dan kita namakan petugas partai. Ia harusnya menjadi petugas rakyat yang memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Jadi jangan salahkan Jokowi. Jokowi adalah Jokowi. Ia populis, ia populer. Itulah kekuatan politik Jokowi. Ketika ada siapapun yang dekat dengan Jokowi, kita sekaligus sudah meraba-raba siapa pemenang dalam Pilkada Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah menarik diamati dari berbagai macam sudut pandang. Salah satu sudut pandang itu adalah pemikiran filsafat. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mendiskusikan sebuah informasi yang sederhana, tetapi informasi ini sangat kaya dengan berbagai warna di seputar dinamika politik dalam Pilkada Jawa Tengah. Informasi itu terkait dengan keinginan yang sangat kuat dari seorang Andika Perkasa yang ingin bersilaturahmi dengan Joko Widodo, yang harus kita akui seorang Andika Perkasa punya hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi. Bagaimana kita melihat dan memberi analisis kritis bahwa politik itu begitu keras dan politik itu membuat silaturahmi itu menjadi mahal harganya. Apakah benar bahwa politik itu membuat pertemanan dan persahabatan itu menjadi jauh dan tidak mungkin untuk dibangun, karena yang terbesar dan yang terpenting adalah kepentingan politik? Teman-teman, sekali lagi tentang Andika Perkasa, saya harus katakan ia salah satu aktor politik tanah air yang menarik untuk dicermati. Kita juga memberi sikap respek pada seorang Andika Perkasa. Dalam konteks ini saya ingin katakan bahwa kita harus menempatkan Andika Perkasa sebagai orang yang berprestasi dalam dunia militer Indonesia. Tetapi teman-teman, prestasi seorang Andika Perkasa tentu tidak pernah berada di ruang kosong.
ia menempati pos-pos jabatan dalam militer Indonesia, itu juga tidak pernah berangkat dari ruang kosong atau ada di ruang kosong. Salah satu tokoh penting dan berjasa dalam karir militer seorang Andika Perkasa adalah Joko Widodo. Di era Jokowi, Andika Perkasa adalah tokoh yang direkrut oleh Jokowi untuk menjadi komandan pasukan pengaman presiden. Di masa Jokowi juga, Andika Perkasa menduduki puncak karir militer ketika ia menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan hubungan-hubungan seperti itulah, teman-teman, yang harus saya ingin katakan bahwa Andika Perkasa adalah seorang militer yang selain berprestasi, kita harus katakan ia juga orang yang diangkat harkat martabatnya dalam kaitan dengan militer Indonesia oleh karena Joko Widodo. Dalam konteks itu, teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah informasi yang saya temukan dan saya dapatkan dari seorang kolega yang mengatakan bahwa Andika Perkasa adalah orang yang punya hati. Dan dalam konteks itu dikatakan oleh seorang teman, di relung hatinya yang paling dalam, ia ingin bersilaturahmi dengan seorang Jokowi. Silaturahmi ini penting, teman-teman, untuk memberi catatan bahwa dinamika politik yang sangat keras dan cenderung kejam itu tidak boleh menghilangkan dimensi kemanusiaan, dimensi persahabatan, dimensi pertemanan. Itulah kekuatan politik yang sesungguhnya, bahwa politik itu sekalipun penuh dan syarat dengan kepentingan dan ada banyak intrik-intrik politik yang sangat keras, tetapi politik yang sejati itu harus memanusiakan manusia. Politik yang sejati harus membuat kita tetap bisa bersilaturahmi sekalipun pilihan-pilihan politik kita berbeda. Dalam konteks itu, teman-teman, informasi seorang kawan yang memberikan data bahwa di relung hati terdalam seorang Andika Perkasa, ia ingin bertemu kembali dengan mantan bosnya dan membangun silaturahmi dengan Jokowi. Rasanya wajar dan rasanya hal itu sangat argumentatif dan benar pada dirinya. Dalam konteks itu, teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa sampai saat ini Andika tidak segera merealisasikan rindunya bertemu dengan Jokowi. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa kekuatan politik di balik seorang Andika Perkasa itulah yang menjadi problem bagi seorang Andika Perkasa untuk segera merapat dan bersilaturahmi dengan Jokowi. Kita boleh mengajukan berbagai macam data dan argumentasi, tetapi salah satu kemungkinan bahwa pilihan politik di antara Jokowi dan PDIP yang sudah berhaluan politik berbeda, itulah kemungkinan yang berada di balik dan di belakang mengapa Andika Perkasa tidak segera merapat dan membangun ikatan emosional dan silaturahmi dengan Jokowi. Saya menduga, teman-teman, bahwa pilihan politik PDIP dan Jokowi yang sudah berbeda, itulah alasan terbesar mengapa silaturahmi Andika dan Jokowi itu tidak bisa diwujudkan. Tetapi, teman-teman, kalau data itu benar, maka pertanyaannya adalah mengapa seorang Andika terkooptasi begitu mendalam dengan pilihan politik PDIP, padahal ia adalah aktor politik yang merdeka, ia adalah aktor politik yang bebas. Ketika ia menjadi aktor politik yang merdeka dan bebas, maka saya percaya bahwa seorang Andika Perkasa akan sangat leluasa untuk
katakanlah meminta izin agar ia bisa bertemu dengan Jokowi dan membangun hubungan dan silaturahmi di antara mereka. Saya ingin mengajukan pandangan ini sekaligus menyayangkan kalau benar bahwa rasa rindu seorang Andika Perkasa ingin bertemu dengan Jokowi itu membuat seorang Andika Perkasa terkooptasi begitu mendalam, sehingga yang nampak di mata publik adalah Andika Perkasa memang bukan aktor politik yang merdeka dan bebas. Kooptasi partai politik yang berada di belakang Andika itulah yang membuat Andika Perkasa menjadi seorang aktor politik yang tidak merdeka. Sekaligus kita bisa mengajukan pemahaman tambahan, teman-teman, bahwa apakah memang proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik itu membawa kader-kadernya menjadi orang-orang yang bersikap berjarak, bahkan menjadi aktor politik yang segera membangun tembok keterpisahan, bahkan membuat persahabatan dan pertemanan itu menjadi sesuatu yang tidak penting dalam rangka dinamika politik dan demokratisasi kita di tanah air kita. Kalau itu yang terjadi, maka menurut saya ada yang bermasalah atau ada yang salah secara serius yang diperlihatkan oleh, sekali lagi, proses kaderisasi partai-partai politik, dan dalam hal ini adalah kaderisasi di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa seorang aktor yang baik yang disebut sebagai petugas partai itu berarti menjadi orang yang segera menjadikan kepentingan partai, termasuk ketika partai-partai politik itu menarik diri dari sikap persahabatan dan pertemanan dengan aktor politik yang lain, itu sungguh sangat memprihatinkan. Kita sungguh sangat prihatin kalau proses kaderisasi itu diterjemahkan secara keliru sebagai batalnya persahabatan, batalnya silaturahmi di antara aktor-aktor politik yang ada di tanah air kita. Karena itu, teman-teman, mari kita maknai sikap Andika Perkasa yang sampai sekarang ini tidak segera bersilaturahmi dengan Jokowi itu sebagai masalah bagi seorang Andika Perkasa sendiri, maupun masalah bagi proses kaderisasi yang hendak diperlihatkan oleh PDIP. Jangan hanya karena kepentingan politik maka silaturahmi itu rusak dan batal karena kepentingan-kepentingan politik yang tidak sejalan lagi. Seharusnya proses politik itu semakin memanusiakan manusia. Proses politik seharusnya membuat relasi-relasi yang renggang itu kembali dibangun kembali. Karena itu, teman-teman, mari kita lihat kembali dinamika politik tanah air kita. Apakah kontestasi politik dalam Pilkada Jawa Tengah selain menyuguhkan dinamika politik yang keras, yang panas, penuh dengan konflik ideologis, tetapi juga membuat kita jadi berpikir dan bertanya, bagaimana proses persahabatan dan proses kaderisasi yang menempatkan aktor politik itu harusnya memanusiakan proses politik yang ada di tanah air kita. Debat perdana Pilkada Jawa Tengah telah usai. Namun kita disuguhkan dengan berbagai macam pernyataan dari masing-masing calon tentang bagaimana Jawa Tengah ke depan ketika dipimpin oleh mereka, ketika mereka diberi suara oleh rakyat di Jawa Tengah. Dari sekian dinamika debat itu, salah satu bagian yang penting untuk kita telaah secara filsafati adalah ketika Ahmad Lutfi secara sadar menyebut dalam statement-statementnya sosok yang bernama Joko Widodo. Bahkan ia secara sadar mengatakan bahwa Jokowi berada dalam barisan mereka-mereka
yang mendukung kampanye dan ikut menyukseskan apa yang ingin dicapai oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Bagaimana filsafat mediasi melalui Jokowi yang disebut oleh Ahmad Lutfi itu dapat menolong Ahmad Lutfi dan pasangannya meraih simpati dari warga Jawa Tengah dan memenangkan kontestasi dalam Pilkada Jateng. Teman-teman, dalam pemikiran filsafat, kata mediasi atau referensi itu menjadi penting. Mengapa? Karena tradisi pemikiran filsafat modern itu nyaris tidak pernah mengakui adanya perspektif mediasi atau perspektif referensi. Statement terkenal dalam tradisi pemikiran filsafat barat adalah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Apa yang bisa kita simpulkan dari statement itu? Bahwa titik tolak dan titik kembali filsafat barat itu adalah aku sebagai titik tolak berpikir dan aku pula sebagai titik akhir dari proses berpikir itu. Nyaris dalam konteks itu tidak ada tempat orang lain. Orang lain bahkan dianggap sebagai saingan, rival, bahkan orang lain itu dianggap musuh. Nah, dalam konteks itu teman-teman, perspektif mediasi, perspektif referensi itu kemudian menginterupsi kemapanan cara berpikir filsafat modern yang tidak menempatkan orang lain itu sebagai penting, orang lain itu sebagai bagian dalam rangka seseorang atau subjek yang berpikir menemukan kesadaran diri, menemukan self understanding menjadi lebih baik dan lebih adil lagi. Nah, dalam konteks itu teman-teman, ketika Ahmad Lutfi secara sadar menyebut tokoh mantan Presiden Indonesia yang ke-7, Jokowi, dalam debat perdana Pilkada Jateng, saya ingin katakan itulah salah satu contoh yang baik ketika seorang calon pemimpin itu menempatkan dirinya dan pengalamannya, bahkan seluruh kapitalisasi diri dengan sederet prestasi yang dimiliki, tetapi ia ingin mengatakan bahwa dirinya itu membutuhkan topangan-topangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu tokoh yang disebut oleh Ahmad Lutfi adalah Jokowi. Jokowi menurut Ahmad Lutfi adalah tokoh penting yang telah meletakkan salah satu bagian dalam rangka demokrasi di Indonesia. Jokowi juga penting karena bisa menjadi semangat dalam rangka memastikan ukuran-ukuran dalam program-program yang disampaikan dan dikampanyekan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu mengena dan tepat sasaran. Sekali lagi, dalam perspektif pemikiran filsafat, mediasi itu penting, referensi itu penting untuk mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu sendirian, kita tidak pernah mengerti sendirian, tetapi kita itu dibentuk oleh banyak sumber-sumber referensi. Itu menjadi tanda bahwa seseorang ingin mengakui keberadaan orang lain dan seseorang ingin melihat bahwa dirinya membutuhkan topangan bantuan dan kehadiran orang lain dalam memperkuat cara berpikir, dan itu dituangkan dalam serangkaian program yang ingin disampaikan kepada warga Jawa Tengah, dan itu ingin memastikan bahwa Jawa Tengah kalau dipimpin oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu dapat dihantar dalam keadilan dan kesejahteraan yang menjadi harapan dari banyak orang. Dalam konteks itu teman-teman, filsafat mediasi dan filsafat referensi yang secara sadar disebut oleh Ahmad Lutfi pada sosok yang bernama Jokowi, sekali lagi
itu adalah contoh dari kerendahan hati seorang yang bernama pemimpin Ahmad Lutfi. Saya ingin katakan, banyak orang yang menjadi pemimpin tidak sadar bahwa ia dibentuk oleh cara berpikir yang lain. Ia dibentuk oleh kehadiran subjek-subjek yang lain. Dalam konteks itu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengakui sekaligus mengafirmasi bahwa dirinya itu membutuhkan topangan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks itu, teman-teman, catatan bahwa Ahmad Lutfi adalah pelaku filsafat yang disebut dalam tradisi pemikiran filsafat itu sebagai mediasi atau referensi, itu memperlihatkan bahwa seorang Ahmad Lutfi adalah pemimpin yang mencitrakan bahwa dirinya rendah hati dan ingin mengakui bahwa target-target terukur yang ingin di-share oleh dirinya dan tim kampanyenya itu memastikan bahwa dialog, diskusi, dan upaya menggalang seluruh kekuatan dan potensi di Jawa Tengah itu pada akhirnya diarahkan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Dalam konteks ini, teman-teman, agak berbeda kalau kita bandingkan dengan calon yang lain yang bernama Andika Perkasa. Ia tidak menyebut sama sekali referensi yang saya katakan tadi, misalnya Jokowi. Mungkin menurutnya Jokowi tidak menjadi bagian dari referensi-referensi penting atau mediasi-mediasi penting dalam rangka untuk dikapitalisasi, untuk memastikan bahwa program-program dan target-target terukur untuk memastikan warga Jawa Tengah itu bisa adil dan sejahtera itu nampaknya tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena itu ia merasa tidak membutuhkan referensi dan mediasi apapun. Sekali lagi, teman-teman, mari kita belajar bahwa tradisi pemikiran filsafat itu kadang-kadang menjadi praktek keseharian kita. Bahkan dinamika politik dan demokrasi kita di tanah air kita juga sangat terasa bagaimana perspektif mediasi, referensi itu merupakan bagian dari pengakuan-pengakuan kita yang sudah kita sampaikan dalam kata-kata kita. Tetapi tanpa sadar, kita seringkali juga menafikan atau menidakkan kehadiran orang lain di sekitar kita. Siapa yang diuntungkan ketika menyebut Jokowi secara sadar? Saya ingin katakan, seorang yang bernama Ahmad Lutfi adalah seorang pemimpin dan calon pemimpin yang menggunakan perspektif mediasi dan perspektif referensi. Itulah kekuatan seorang Ahmad Lutfi. Joko Widodo mendukung kami.